Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بارك الله فيكم. Kita akan membahas di pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan adab Islam. Termasuk di antara adab Islam yaitu adab membaca Al-Quranul Karim dan yang berkaitan dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan di dalam Al-Quranul Karim dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau tentang adab membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan akan turun atas mereka dan rahmat akan menaungi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada pada sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi saq lahu ajrani." Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, dia akan mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Dan termasuk yang terpenting yang kita perhatikan yaitu terkait dengan adab ketika membaca Al-Quran. Dan ada sejumlah adab yang perlu untuk kita betul-betul menerapkannya ketika berta'amul interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan membacanya. Dan ini termasuk di antara poin yang paling penting, yakni ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan membacanya. Karena membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang agung. Oleh karena itu penting
dalam ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka serulah oleh kalian Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah seraya mengikhlaskan ketaatan hanya untuknya. Karena membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang agung yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjaga dua syarat, yakni ikhlas dan mutaba'ah, maka amalannya akan tertolak. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata, maka pertama kali yang diperintahkan kepada seorang pembaca Al-Quran adalah ikhlas ketika membacanya. Ini perkataannya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, maka pertama kali yang diperintahkan kepada seorang pembaca Al-Quran adalah ikhlas ketika membacanya dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Tidak ada motivasi lain dalam bacaannya selain hal itu. Yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah benar, karena banyak di antara para pembaca Al-Quran yang mengharapkan perhatian manusia tertuju kepadanya dan mengharapkan agar mereka ikut pengajiannya, menghormatinya dan memuliakannya. Dan cukuplah bagi kita hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang orang yang membaca Al-Quran tapi dia mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu fasuhiba ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Dan hadis ini termasuk hadis yang agung yang mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa amalan yang dikerjakan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Hadis ini artinya sesungguhnya manusia pertama yang akan dihukum pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, lalu didatangkan dia dan diperkenalkan kepada nikmat-nikmat Allah. Dan dia pun mengenalnya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berperang agar kamu disebut sebagai orang pemberani. Dan itu telah kau dapatkan. Lalu diperintahkanlah, lalu dicampakkanlah ke wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu dan baca Al-Quran, maka diperlihatkanlah bacaannya dan dia diperkenalkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengenalnya. Lalu ditanyakan, apa yang kamu amalkan padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan aku ajarkan kepada orang lain dan aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu berdusta. Dan ini termasuk syahid dari hadis ini, bahwa orang yang membaca Al-Quran tapi ternyata dia tidak ikhlas membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku bahwa dia membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzabta, engkau berdusta. Allah berfirman, kamu berdusta. Tetapi kamu mempelajari ilmu agar dikenal sebagai orang alim dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Kemudian diperintahkan dengannya dan dicabut dari wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Maka hadis ini termasuk hadis
ancaman bagi orang yang dia berperang fisabilillah sebagai mujahid, tapi ternyata dia tidak ikhlas jihad karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berperang untuk disebut-sebut sebagai pahlawan atau pemberani, dan juga termasuk diantaranya orang yang belajar ilmu dan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi ternyata dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru dia mempelajari ilmu supaya disebut sebagai orang alim, disebut sebagai ahli ilmu. Dan juga orang yang baca Al-Quran, ternyata dia tidak ikhlas baca Al-Qurannya, tapi dia ingin supaya orang menyebutnya sebagai qari, pembaca. Dan juga orang yang seperti itu kondisinya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadu billah. Dan ini termasuk di antara poin yang terpenting bagi pembaca Al-Quran, yaitu ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Sudahkah ini terpenuhi? Masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita membaca Al-Quranul Karim ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau ingin mendapatkan bagian dari dunia? Ini yang pertama. Dan yang kedua, termasuk di antara adab baca Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dengan cara menghalalkan apa yang telah dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, tidak melanggar apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa saja yang diperintahkannya, mengamalkan ayat-ayat muhkamnya dan mengimani ayat-ayat mutasyabihnya, menunaikan batasan-batasan dan huruf-hurufnya. Ada sebuah riwayat yang melarang dengan keras bagi orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mengamalkannya. Jadi ada larangan keras, ancaman keras bagi orang yang Allah berikan karunia di Al-Quran tapi ternyata tidak diamalkan. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang panjang, termasuk di antara isi hadisnya adalah qala intaliqa fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin fayasdakhu bihi ra'sah fa idza darabahu tahdahul hajar fantalaqa ilayhi liyakhudhahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق ثم فسر له ذلك صلى الله عليه وسلم فقال والذي رأيته يسدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. Keduanya, yakni para malaikat, dua malaikat berkata, pergilah. Yani yang dimaksud ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami pun pergi hingga kami menjumpai seseorang yang tidur terlentang dan seseorang berdiri tepat di kepalanya dengan memegang batu. Lalu batu itu dipukulkan ke kepalanya. Apabila dia memukulkannya, batu itu terus meremukkannya. Dia pun menghampirinya untuk mengambilnya, maka dia tidak kembali ke orang tersebut kecuali kepalanya kembali utuh seperti semula. Lalu dia pun memukulnya kembali. Aku, yakni Rasulullah Muhammad SAW bertanya, siapa ini? Keduanya menjawab, pergilah. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan mimpi itu dengan mengatakan, orang yang aku lihat kepalanya dipukul, dia adalah seorang laki-laki yang diajarkan Al-Quran oleh Allah. Lalu dia melalaikannya di waktu malam dan tidak melaksanakannya di siang hari. Dia akan dilakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang yang Allah karuniakan Al-Quran kepadanya, tapi ternyata dia melalaikan Al-Quran. Dia tidur sepanjang malamnya, tidak salatul tahajud, dan di siang harinya dia tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka dia mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dia tidur terlentang, lantas ada seorang berdiri di kepalanya dan memukulkan batu di atas kepalanya, pecah, lantas begitulah seterusnya sehingga sampai yaumil qiyamah. Dan ini termasuk teguran yang keras bagi kita semua yang mempelajari Al-Quran, yang berusaha untuk tadabbur terhadap Al-Quran, tetapi ternyata lupa untuk mengamalkan Al-Quran. Dan tidaklah Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua kecuali untuk membacanya dan juga untuk mengamalkannya. Jadi bagi orang
yang dia Allah karuniakan Al-Quran kepadanya, namun ternyata dia tidak mengamalkannya, maka terancam dengan ancaman yang keras. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, anjuran untuk mengingat Al-Quran dan mengulang-ulang membacanya. Yang dimaksud dengan mengingat Al-Quran adalah senantiasa membacanya dan mengingatnya. Dan yang dimaksud dengan mengulang-ulangnya adalah memperbaharui ikatan dengan Al-Quran dengan cara senantiasa bersamanya dan membaca Al-Quran tersebut. Maka orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran dan orang yang telah hafal Al-Quran, jika tidak senantiasa bersamanya dengan cara mempelajarinya dan mengingatnya, maka hafalannya akan mudah terlupa. Seperti itu. Jadi ketika Al-Quran itu tidak diulang-ulang untuk membacanya di murojaah, maka akan mudah hafalannya lupa. Karena Al-Quranul Karim sangat mudah lepas atau hilang dari dada seseorang. Oleh karena itu, wajiblah seseorang untuk memperhatikan Al-Quran dan memperbanyak mempelajarinya dan membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita perumpamaan untuk menjelaskan kondisi pemilik Al-Quran, sahibul Quran, yang memperhatikannya dan yang melalaikannya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan penjelasan kepada kita. Yang artinya adalah sesungguhnya perumpamaan pengemban Al-Quran seperti unta yang diikat. Jika dia memeliharanya, dia akan selalu bersamanya. Jika dia melepaskannya, dia akan pergi. Muttafaqun alaih. Inilah ta'amul kita dengan Al-Quran. Jadi ketika kita menjaga Al-Quran tersebut dengan mempelajari dan membacanya, maka Al-Quran tersebut akan membersamai. Tapi ketika ternyata melalaikan Al-Quran tersebut, tidak membaca dengan murajaah Al-Quran itu, maka akan pergi ya, dari diri seseorang. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaannya adalah kama sali sahibil ibilil mu'aqqalah, itu seperti orang yang memiliki onta yang diikat. Onta yang diikat, tapi ternyata onta tersebut lepas. Dan onta kalau sudah lepas sulit untuk ditangkap. Mudah lepas, dan kalau sudah lepas sulit untuk diambil kembali. Nah seperti itulah orang yang sahibul Quran, pemilik Al-Quran, ketika Al-Quran tersebut dia tekuni dengan memurojaahnya dan memperbanyak untuk tadarus Al-Quran itu, maka Al-Quran tersebut akan membersamainya. Tapi ketika dia tidak melakukan hal itu, maka justru Al-Quran akan pergi darinya. Oleh karena itu, kewajiban ya bagi kaum muslimin untuk menjaga Al-Quran dengan membacanya setiap hari. Dan jangan melalaikannya dengan meninggalkan membaca Al-Quran. Dan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'ahadul Quran. Ini perintah Rasulullah, ta'ahadul Quran. Jagalah oleh kalian Al-Quran. Mengenalah kalian lebih dalam dengan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu asaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Demi yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat lepas daripada seseorang yang memiliki unta yang diikat. Ya. Ini Rasulullah SAW beliau memberikan perintah kepada kita, ta'ahadul Quran. Jagalah oleh kalian Al-Quran. Perhatikan Al-Quran baik-baik. Kenalah kalian lebih dalam lagi dengan Al-Quran itu. Ya, tentu di sini ada kaitannya dengan membaca Al-Quran dan juga mentadabburi Al-Quran tersebut. Dan ini perintah Rasulullah untuk ta'ahud kita terhadap Al-Quran. Dan beliau bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku ada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, lahuwa asaddu, sungguh Al-Quran itu teramat sangat mudahnya untuk lepas minal ibili fi uquliha, daripada onta dia terikat. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu lebih mudah untuk terlepas dibandingkan onta yang diikat.
lebih mimbab al-aula, lebih daripada onta yang diikat cepat lepasnya. Dan seperti itulah ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-Quran itu bisa pergi dari yang dimiliki oleh seseorang ketika tidak dijaga. Sekali lagi ya untuk hadis ini, dan ini termasuk hadis yang menggembarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga Al-Quranul Karim. Ta'ahadu Al-Qur'ana. Mengenalah kalian lebih dalam dengan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Demi yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat lepas dari dada seseorang daripada onta yang diikat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perumpamaan di atas, Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan mempelajari dan senantiasa membaca Al-Quran itu dengan ikatan seekor unta yang khawatir akan lepas. Jika ikatan kita bersama Al-Quran terpelihara, maka hafalan kita pun akan tetap ada. Seperti seekor unta, selama ia diikat dengan tambang, maka ia akan terjaga. Disebut unta secara khusus karena unta itu binatang jinak yang amat mudah lari. Dan sangat sulit menangkapnya kembali bila ia telah melarikan diri. Sebenarnya tadi yang saya singgung. Jadi memang unta itu termasuk hewan yang jinak, tapi dia mudah lari. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan hadis di atas tadi, kata beliau, dan sangat sulit untuk menangkap unta itu kembali bila dia telah melarikan diri. Seperti itu, Al-Quran dihafal oleh seorang tapi tidak menjaganya, maka akan lepas Al-Quran tersebut, dan untuk menguasainya kembali itu termasuk perjuangan yang berat. Tidak seperti sebagian orang mengatakan kalau sudah pernah hafal Al-Quran gampang. Tidak seperti itu. Ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini yang terbesar. Dan termasuk diantara adab interaksi dengan Al-Quranul Karim, jangan berkata aku lupa, tapi katakanlah aku dibuat lupa. Jadi jangan mengatakan ketika dia sudah hafal, lantas hafalan tersebut pergi, lantas dia mengatakan aku lupa. Jangan berkata aku lupa, tapi katakanlah aku dibuat lupa. Dalil untuk hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwa pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki membaca sebuah surat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya rahamuhullah. Ini apa? Dia akan mengingatkan dari hafalan kita, ya, dari ayat atau surah yang dibacanya, dan akan teringat untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendoakan kepada laki-laki yang membaca surah tadi. Apa kata beliau? Yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia. Laqad adkarani kada wa kada ayatan, sungguh dia telah mengingatkan aku untuk ayat ini dan ini, yang aku telah dibuat lupa dari surah ini dan ini. Allahu Akbar. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ada hikmah tasrih di dalamnya untuk itu. Apalagi kita, betapa mudahnya bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal ternyata lupa. Ya. Dan pentingnya di sini tadarus Al-Quran, di mana ada saudara kita yang baca Al-Quran dan kita menyimaknya, sehingga itu akan menjadikan ingatan kita terhadap Al-Quran ya kembali lebih sempurna insyaallah. Oleh karena itu Nabi menyatakan apa? Kuntu unsituha, aku telah dibuat lupa. Jadi tidak mengatakan aku lupa, nasitu, aku lupa, tapi mengatakan apa? Unsitu, aku dibuat lupa. Dan ini adalah kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Ya tadi sanadul hadis yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia melaporkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bi'sa ma li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kait bal huwa nusiya." Muttafaqun alaih. Ini termasuk pemilihan lafaz kaitannya dengan kita mengungkapkan kaitannya dengan lupa
ya, kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Apa kita mengucapkan aku lupa atau aku dibuat lupa? Maka yang sahih adalah nusi itu, aku dibuat lupa. Bahkan dalam hadis ini, bi'sa ma li ahadihim, sepaling buruk-buruknya yang ada pada mereka, yaitu apa? Yaqulu, mengatakan nasitu ayata kaita wa kait. Aku lupa ayat ini dan ini. Bal huwa nusiya, justru dia dibuat lupa. Bahkan dalam hadis ini dua lafaz ini terkumpulkan. Jadi seburuk-buruk seseorang itu dia mengatakan yaitu apa? Nasitu ayat kait wa kait. Aku lupa ayat ini dan ini. Itu termasuk perkataan yang buruk. Bisa mali ahadin. Seburuk-buruk dari perkataan seseorang itu dia mengatakan apa? Nasitu ayat kait wa kait. Aku lupa ayat yang ini dan yang ini. Bal kata Nabi justru qad nusiya. Sungguh dia dibuat lupa. Ya, jadi tidak mengatakan aku lupa, tapi katakanlah aku dibuat lupa. Dan ini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Pemilihan lafaz mana yang tepat, mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Dan ini banyak di kita karena memang belum sampai hadis dalam masalah ini, sehingga dia menyatakan aku lupa ayat ini dan ini. Padahal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ungkapannya adalah aku dibuat lupa. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya makruh mengatakan aku lupa ayat ini dan ini. Ini merupakan makruh tanzih, makruh yang derajatnya tidak sampai haram. Dan bahwasanya tidak dimakruhkan mengatakan aku dibuat lupa ayat ini. Hanya saja pelarangan ini mengucapkan aku melupakannya karena hal itu termasuk melalaikan surat Al-Quran. Jadi ini masuk dalam kategori dia melalaikan surah Al-Quran yang dia baca. Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala berkata, pengertian paling baik bahwa yang dimaksud dari hadis ini adalah mencela keadaan itu, bukan mencela ucapannya, yakni mencela kondisi orang yang menghafal Al-Quran, dia melalaikan sehingga melupakan Al-Quran. Tapi alhasil gitu ya, bahwa untuk ungkapan ketika seseorang mengatakan kaitannya dengan lupa, itu bukan aku lupa, tapi aku dibuat lupa. Apa hukumnya orang yang telah menghafal Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran kemudian melupakannya? Lajnah Daimah berkata, tidak pantas bagi orang yang menghafal Al-Quran lalai dari mentilawah Al-Quran tersebut. Tidak pantas bagi seorang yang menghafal Al-Quran lalai dari membaca Al-Quran dan tidak memperhatikan ikatan dengannya. Akan tetapi seharusnya dia menjadikan sebagian Al-Quran, ayat Al-Quran, surah Al-Quran sebagai wirid harian yang akan membantunya untuk mengingatnya. Ini termasuk diantara himbauan ya untuk kita dari Lajnah Daimah bahwa jangan lalai terhadap membaca Al-Quran. Justru Al-Quran itu termasuk wirid, bacaan yang dibaca setiap hari. Al-Quran sebagai wirid harian yang akan membantunya untuk mengingatnya dan tidak melupakannya karena mengharapkan pahala dan mengambil pelajaran dari hukum-hukumnya baik akidah maupun amalan. Akan tetapi orang yang hafal sebagian Al-Quran lalu dia melupakannya karena kesibukan atau kelalaian, dia tidak berdosa. Ini kata Lajnah Daimah. Ya. Jadi kalau seseorang lantas dia sudah hafal sebagian Al-Quran, berikutnya lupa gitu ya, maka kalau itu karena faktor kesibukan atau kelalaian, dia tidak berdosa. Dan tentang ancaman bagi yang melupakan apa yang telah dia hafal, bahwa itu tidak benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Karena bagaimanapun memang membaca Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah. Memperbanyak baca Al-Quran termasuk sunnah. Ya. Dan tentu bagi kaum muslimin ini Al-Quran dijadikan sebagai wirid harian. Jadi setiap hari membaca Al-Quran. Ya. Dan ini termasuk dari tanggung jawab kita ya untuk itu. Dan itu bukan tugasnya para asatidzah, ya, para ahli ilmu, tapi seluruh kaum muslimin membaca Al-Quran. Yang mahir membaca Al-Quran maupun yang terbata-bata, sebenarnya sebutkan dalam hadis tadi. Justru yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia kesulitan untuk itu mendapatkan ajron, yaitu 2 pahala. Jadi katakanlah orang yang baca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Membaca Al-Quran
pasti beruntung selalu. Tapi tadi ya yang sudah kita bahas bahwa poin yang pertama dan paling utama adalah ikhlas membacanya dan pelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mengulang-ulang membaca Al-Qur'an, memurojaah tilawah Al-Qur'an ini termasuk dari kesungguhan yang kita korbankan untuk itu ya, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun sibuk ya dengan urusan maisha penghidupan kita, jangan lupa untuk baca Al-Qur'an ya di dalam masjid atau di rumah ya. Dan insyaallah ini dengan maunah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita bisa untuk mewujudkannya insyaallah. Baik, ini beberapa poin yang sudah kita bahas ya tentang adab ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah ikhlas ketika mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Yang kedua, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, dianjurkan untuk mengingat Al-Qur'an dan mengulang-ulang membaca Al-Qur'an. Dan yang keempatnya, jangan berkata aku lupa, tapi katakanlah aku dibuat lupa. Dan ini faedah ya untuk kita ya kaitannya dengan ta'amul, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dan juga zikrullah. Sebagaimana doa kita ya, Allahumma inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Karena kalau tidak mendapatkan i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu akan sulit untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ya 4 poin yang kita bahas ini dia bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan di keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.